pernyataan dari Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita ini tidak masuk dalam unsur pidana. Tidak ditemukan pasal yang bisa ditersangkakan kepada Menteri Agama kita. Pernyataan Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita, yang mengatakan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah dari negara untuk Nahdlatul Ulama, kemudian digoreng oleh kelompok yang berseberangan yang membuat polemik di tengah masyarakat. Padahal pernyataan Gus Yakut Khalil Qomas itu adalah pernyataan yang biasa-biasa saja dan tidak ada pelanggaran hukumnya di situ. Pernyataan itu kemudian banyak mendapat kritikan dari berbagai masyarakat, terkhususnya adalah kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita selama ini. Seperti ada kritikan dari PKS, dari PAN, dari MUI, dan juga termasuk dari Egy Sujana. Nah, teman-teman, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis Egy Sujana meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangkap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menurut Egy, pernyataan Yakut tersebut mengandung unsur kebencian, permusuhan, dan pecah belah terhadap umat Islam. Pernyataan itu, klaim dia, memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang ITE. Nah, teman-teman, pernyataan dari Gus Yakut Khalil Qomas ini, kalau kita telah lebih dalam lagi, tidak ada unsur pidananya di dalam, apalagi melanggar Undang-Undang ITE. Mengapa demikian? Karena pernyataan dari Gus Yakut Khalil Qomas itu tidak menghina atau menyinggung agama tertentu. Dia hanya mau menceritakan tentang sejarah bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Seperti biasanya kelompok-kelompok seberang, kelompok-kelompok kadrunia, jahiliyah, selalu saja mengambil momen, mengambil kesempatan dengan pernyataan Gus Yakut ini untuk membuat polemik di tengah masyarakat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa polisi tidak mungkin akan memproses atau menangkap atau memberikan pidana kepada Gus Yakut Khalil Qomas, karena pernyataan Gus Yakut Khalil Qomas itu tidak masuk dalam unsur pidana dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tidak masuk dalam penistaan agama, tidak masuk dalam perpecahan antar umat beragama, dan tidak masuk dalam isu SARA dan lain sebagainya. Itu tidak masuk. Saya lanjut lagi. Egy menyinggung Yakut berpotensi dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa pelaku bisa dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa pernyataan dari Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama kita ini tidak masuk dalam unsur pidana, tidak ditemukan pasal yang bisa ditersangkakan kepada Menteri Agama kita. Oke, saya lanjut lagi. Jika Yakut Khalil Qomas dibiarkan, maka sama saja negara atau pemerintah telah melakukan pelanggaran serius terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 45, intinya melakukan diskriminatif sehingga mencederai perasaan dan eksistensi sekaligus marwah umat Islam lainnya, kata Egy Sujana. Nah, teman-teman, pernyataan dari Egy Sujana itu hanya mewakili dirinya saja. Pernyataan tersebut tidak mewakili umat muslim secara keseluruhan, karena tidak semua umat muslim itu mau mengikuti atau mendukung pernyataan dari Egy Sujana yang menurut saya terlalu naif, terlalu memihak pada satu golongan atau satu kelompok kecil saja. Karena tidak semua umat Islam juga mendukung pernyataan dari Egy Sujana yang menurut saya juga menyesatkan itu. Bagi saya seorang Kristen, ketika mendengar pernyataan Gus Yakut Khalil Qomas itu, saya biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang mau dipersoalkan atau mau dipeributkan, kemudian memancing polemik di tengah masyarakat. Saya biasa saja. Intinya saya bisa menjalankan agama saya sesuai dengan apa yang ditertuang di dalam undang-undang
Intinya, Gus Yakut Khalil Qomas adalah tokoh NU yang sangat nasionalis, tokoh NU yang sangat-sangat bercirikan Nusantara. Sehingga sampai dengan saat ini yang namanya tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu memang tokoh-tokoh yang sangat baik, sangat guyup, dan tokoh-tokoh yang sangat merangkul perbedaan yang ada di tanah air ini. Saya rasa demikian dulu teman-teman video saya yang mau mengcounter terkait dengan pernyataan dari Egy Sujana yang menurut saya terlalu naif, terlalu memihak, yang mana pernyataan itu hanya dilihat dari kacamata pribadinya, padahal tidak semua umat muslim itu mau mendukung atau setuju dengan pernyataan sesat dari seorang Egy Sujana. Jadi untuk Egy Sujana, Anda itu kan sudah tua, apalagi dengar kabar bahwa Anda ini sering sakit-sakitan. Lebih baik urus saja kondisi tubuhmu, pulihkan dulu kesehatanmu sebelum mau membuat polemik dan kegaduhan di Republik ini. Ingat, jangan sampai Anda stres yang berkepanjangan, sakit hati yang berkepanjangan, akhirnya bisa membuat Anda is dead dalam waktu yang dekat. Saya rasa demikian dulu teman-teman, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.